dan kecintaan itu akan mengantarkan dia ke dalam kejelekan dalam kehidupannya. Ya, orang-orang yang mereka cinta kepada Isa alaihissalam, ya dari kalangan orang-orang Nasara, ketika kecintaan mereka itu tidak dibarengi dengan ilmu, kecintaan mereka itu tidak dibarengi dengan akidah, kecintaan mereka itu tidak terbarengi dengan cahaya yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang kecintaan itu seharusnya menjadi sebuah modal besar ya untuk mereka ya mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi karena kecintaan itu tidak dibarengi dengan ilmu dan akidah yang benar, akhirnya kecintaan itu mengantarkan mereka kepada kesesatan. Dan demikian juga hari ini kita cinta kepada Islam, kita cinta kepada Rasul, kita cinta kepada manhaj salaf, yang mana kecintaan ini kalau seandainya ya kita tidak jaga dengan menggali dan menggali dan menggali apa yang diwariskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini kita khawatirkan akan membuka pintu-pintu kejelekan kepada kita semuanya. Ya, oleh karena itu teman-teman semuanya berdoalah kepada Allah agar Allah selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, ya membimbing kita dan menanamkan kepada kita kecintaan kepada ilmu agama sampai kita berpisah dengan dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, dan pada pertemuan yang akhir ya kita sudah membahas tentang permasalahan wasail, sarana-sarana yang digunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah atau sarana-sarana yang digunakan untuk bermaksiat kepada Allah, maka sarana itu akan tergantung kepada tujuan. Kalau memang sarana itu digunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka dia akan menjadi pahala. Tapi kalau seandainya sarana itu digunakan untuk bermaksiat kepada Allah, maka dia akan mendapatkan dosa. Dan kemudian Syekh rahimahullah ta'ala, Abdurrahman Sa'di rahimahullah menyebutkan bab yang barunya. Beliau mengatakan wal khata'u wal ikrahu wal nisyanu asghatahu ma'buduna ar-rahmanu. Lakin mal i'tilafi yathbutul badal wa yantafi ta'thim anhu wa zalal. Al khata' wal ikrah, khata' adalah salah, wal ikrah adalah terpaksa, wan nisyan adalah lupa. Asqatahu ma'buduna. Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman memaafkan dari kesalahan, dari keterpaksaan, dari kelupaan. Ya. Nah, apakah ini para hadirin dan hadirat berlaku bagi haknya Allah Subhanahu wa taala dan haknya manusia, atau ini hanya berlaku pada haknya Allah Subhanahu wa taala dan tidak berlaku kepada haknya manusia ketika dia berbuat sebuah kesalahan. Nah, kemudian dijawab oleh Syekh sebelum kita membaca syarahnya, lakin mal i'tilafi yathbutul badal. Nah, kerusakan-kerusakan yang dilakukan oleh seseorang pada harta manusia atau kepada haknya manusia karena kesalahannya, karena keterpaksaannya, karena kelupaannya, kerusakan itu harus diganti. Ya, adapun hak dia dengan Allah dia tidak berdosa, akan tetapi hak manusia yang dia telah berbuat kerusakan, ya kerugian pada haknya manusia karena lupa tadi, maka itu tetap harus diganti. Wa yantafi ta'thim, yang hanya dihilangkan darinya, yang diangkat darinya itu hanya dosa saja. Ya dia tidak berdosa. Ya dia tidak tercelah ya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan yang dia lakukan tadi. Tetapi ketika itu sudah berurusan dengan urusan manusia, ya maka dia harus menggantikan apa yang rusak dari uh, harta manusia tadi. Nah, kemudian para hadirin dan hadirat, supaya lebih jelas ya apa yang ingin kita sampaikan di malam hari ini, ya kita membaca di sini beberapa penjelasan dari para ulama. Ya, kita baca penjelasan para ulama ya tentang apa itu khata, apa itu nisyan, dan apa itu al-ikrah. Ya, baru kemudian kita sebutkan contoh-contoh setiap masing-masing perkara-perkara tersebut.
Nah, di sini disebutkan al-khata. Khata itu memiliki dua makna. Baik. Satu di antara maknanya adalah dhaddus shawab, kebalikan dari kebenaran. Baik. Dan ini sebagaimana ucapan saudara-saudara Nabi Yusuf, ya abana astaghfir lana dzunubana in kunna khatiin. Wahai Bapa kami, mohon ampunlah untuk kami dari dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang khatiin. Kami orang-orang yang salah. Ya, salah di sini adalah kebalikan dari kebenaran. Kesalahan yang mereka lakukan itu adalah kesalahan yang disengajakan. Ya, mereka membuang Nabi Yusuf alaihissalam ke dalam sebuah sumur, yang kemudian mereka mendatangi bapak mereka dengan menangis, dan mereka mengatakan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam telah diterkam oleh serigala. Padahal Nabi Yusuf itu dibuang oleh mereka ke dalam sebuah sumur. Ya, dan mereka menggunakan kalimat inna kunna khatiin. Itu kesalahan. Ya, bukan sesuatu yang tidak disengajakan, tetapi itu sesuatu yang disengajakan oleh mereka. Maka disebutkan oleh Syekh di sini, wal murad bihi ala khilafis shawab. Itu khata' dalam ayat ini adalah kebalikan dari kebenaran. Taib. Kemudian ya, makna khata' itu adalah juga maknanya adamul qasdi lil fi'il. Seseorang tidak maksud untuk melakukannya, ya, tetapi terlakukan tanpa dia maksudkan, tanpa dia inginkan. Taib. Dan al khata' ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Rabb kami, ya, janganlah engkau ambil dari kami apa yang kami lupa dan apa yang kami salah dengannya. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, qad fa'altu. Itu maksudnya aku telah mengijabahi doa kalian, di mana aku tidak menjadikan dosa buat kalian apa yang dengannya kalian salah atau apa yang kalian itu lupa. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, laisa alaikum junahu, ya, atau laisa alaikum junahum fima akhtatum bih walakin ma ta'ammadat qulubukum. Dan tidaklah kalian mendapatkan dosa dari apa yang kalian salah dengannya, akan tetapi yang dianggap salah dan dosa ketika itu dilakukan dengan sengaja. Hati kalian sengaja untuk melakukannya. Dalam sebuah hadis disebutkan, innallaha tajawaza an ummati al-khata'a wa nisyan wa mastakrahu alaih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan umatku yang mereka itu salah, yang mereka itu lupa, dan yang kemudian mereka itu terpaksa. Nah, dari dua definisi yang kita sebutkan tadi, teman-teman semuanya, para hadirin dan hadirat, yang menjadi pembahasan kita adalah khata' dalam mana yang kedua. Itu seseorang melakukan sebuah perbuatan tanpa ya dia maksudkan, tanpa ada keinginannya. Adapun khata' yang pertama tadi, mereka salah, mereka berdosa. Ya, makanya disebutkan dalam ayat tersebut, mereka meminta kepada bapaknya agar bapaknya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pengampunan untuk mereka. Jadi ketika seseorang berbuat kesalahan yang kemudian dia tidak berdosa dengan kesalahannya, yang tetapi dia harus membayar dari setiap kerugian-kerugian yang terjadi ya pada haknya manusia, ya, maka ini makna dari khata' yang kedua tadi, bukan makna khata' yang pertama. Taib. Di sini para hadirin dan hadirat dicontohkan oleh Syekh, ya, ketika yang berkaitan dengan haknya manusia. Misalnya seseorang menutup kepalanya dalam keadaan dia ihram, dia nggak sengaja, ya, atau dia lupa, atau dia nggak tahu, ya, maka tidak ada kafarah baginya. Demikian juga seseorang yang dia memakai pakaian yang berjahit dalam keadaan khata', dalam keadaan dia lupa, dia tidak maksudkan, dia salah, dia tidak maksudkan memakai barang pakaian yang terlarang tersebut, maka dia juga tidak ada kewajiban untuk membayar kafarah.
Taib. Atau contoh lain, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang dia misalnya eh, bawa mobil. Dia ahli dalam membawa mobil. Dia ahli dalam membawa mobil. Taib. Kemudian tanpa dia sengaja dia tabrak mobil orang. Dia tabrak mobil orang. Sehingga ya pecah lampunya, ya pecah bumper mobilnya, yang ditaksir akan menghabiskan uang sekian puluh juta. Nah, kerusakan yang dilakukan tadi, ya secara hukum asal, seseorang tidak boleh mengganggu harta orang lain. Karena ada 5 perkara doroh dalam agama ini yang wajib seseorang menjaganya. Di antaranya harta. Ya, harta ini merupakan perkara darurat yang wajib seseorang untuk menjaga. Maka dalam hukum Islam ada hukum yang sangat tegas. Ketika seseorang mencuri harta orang lain dengan batasan-batasan tertentu, maka akan dipotong tangannya. Nah, ketika seseorang tadi merusak mobil orang lain, mengganggu harta orang lain, dia lakukan tanpa ada kesengajaan, maka dia tidak berdosa dengan perbuatannya tersebut, tetapi segala kerugian-kerugian pada harta orang lain wajib untuk dia bayar. Wajib dia bayar. Nggak boleh dia nggak bayar. Bisa difahami ya? Baik. Atau misalnya seseorang dia tugasnya beli tiket. Iya. Dia diminta oleh si pembeli tiket, saya belikan tiket jam 9. Nah, kemudian tiketnya dibeli jam 5 subuh. Iya. Nah, sementara yang membeli tiket tadi, ya, si konsumen tadi, si pembeli tadi, dia hanya punya waktu jam 9. Dia nggak punya waktu jam 5 subuh. Karena dia punya kesibukan yang lainnya. Maka segala kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh si penjual tiket tadi, karena kesalahan yang dilakukan dia tidak berdosa, tetapi dia harus membayar segala bentuk kerugian yang didapatkan oleh atau yang dihasilkan oleh si pembeli tiket tadi. Bisa difahami ya? Ini ketika berketerkaitan dengan urusan manusia. Tetapi ketika itu urusannya dengan urusannya manusia, dengan Allah, haknya Allah, seseorang berbuat kesalahan yang berkaitan dengan haknya Allah Subhanahu wa taala, ya, dan dia lakukan itu tanpa sengaja, maka para hadirin dan hadiran ada perkaranya atau harus dia doman, dia harus menggantinya. Ada sesuatu yang terkadang dia tidak perlu untuk menggantikannya. Ya, apa misalnya haknya Allah? Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum." Hai orang beriman, janganlah kalian berburu hewan-hewan dalam keadaan kalian ihram. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan. Nah, siapa yang seseorang membunuh dengan sengaja, berburu dengan sengaja, fajazahu mithlu ma qatala minan na'am. Maka ya balasannya semisal apa yang telah dia bunuh dari na'am tadi. Di sini dia tidak ada domennya, dia tidak harus mengganti. Ya, tetapi dia wajib untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada hal-hal yang seseorang ketika dia melakukan tanpa sengaja, yang walaupun itu kembali kepada haknya Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus mendoman. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menjaga nyawanya manusia. Itu haknya Allah yang harus kita jaga. Dan kemudian kita membunuh seseorang tanpa sengaja. Kita bawa mobil, ya, dengan kecepatan yang memang sudah ditentukan, tiba-tiba kita nabrak orang, nggak sengaja. Ya, kita berdosa, kita nggak berdosa. Akan tetapi wajib bagi kita untuk membayar dia atau memerdekakan budak. Allah mengatakan, "Wa man qatala mu'minan khata'a fatahriru raqabatin mu'minah." Barang siapa yang seseorang membunuh seorang mukmin dalam keadaan salah, maka hendaknya dia memerdekakan seorang budak yang beriman. Baik, yang di sini ya. Kemudian yang kedua, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-ikrah, terpaksa.
Ya, terpaksa itu maksudnya adalah seseorang terdorong untuk melakukan sebuah perbuatan yang dia tidak inginkan. Dia lakukannya sengaja, sengaja dilakukan. Tetapi kesengajaan itu adalah sesuatu yang dia tidak inginkan untuk melakukannya. Tetapi dia dipaksa untuk melakukan perbuatan tadi. Dipaksa. Itu namanya ikrah. Baik. Nah di sini Syekh menyebutkan ikrah itu ada beberapa jenis. Jenis yang pertama, ikrah, ya, seseorang itu dipaksa, ya, dan bersamaan dengan itu tidak ada sama sekali apapun pilihan untuknya, nggak ada. Kamu harus, ya, mengucapkan kamu harus membunuh dia. Kalau kamu tidak bunuh dia, saya bunuh kamu. Ya, kamu bakar mobil dia. Kalau kamu nggak bakar mobil dia, saya bunuh kamu. Baik. Dia tidak punya pilihan. Leher apa, pisau sudah ada di lehernya. Dia nggak punya pilihan sama sekali. Baik. Maka ikrah yang seperti ini itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ikrah yazul mahu al-ikhtiyar bil kulliyah. Ya, hilang darinya segala bentuk pilihan. Ya, seperti seseorang yang telah ditaruh tombak di lehernya atau pisau, ya. Dan dalam kondisi seperti ini, maka hilanglah taklif kepadanya. Hilanglah hal yang tadi diharamkan itu bisa menjadi boleh untuk dia. Ya, misalnya haram untuk mengucapkan kalimat kekufuran, kemudian dia mengucapkan kalimat kekufuran dalam keadaan dia dipaksa tadi. Taib. Nah, kemudian jenis yang kedua, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah ikrah yang bersama dengan itu, ya, masih ada pilihan untuk dia menghindar dari kejelekan tadi. Jadi misalnya dia diancam, ya, kamu awas ya, kalau kamu tidak meng, menghancurkan mobilnya, kalau kamu tidak membakar mobilnya, ya, awas ya, saya bunuh kamu besok. Nah, yang mengancam dia adalah orang-orang yang punya kekuatan, ya. Akan tetapi masih besok, ya, masih besok. Tapi dia masih bisa lari, dia masih bisa menghindar dan seterusnya. Baik. Nah, kondisi-kondisi seperti ini, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, seseorang ketika berbuat sebuah kerusakan yang terjadi, maka dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa. Ya, akan tetapi ada sesuatu yang harus dia ganti dari kerugian-kerugian yang didapatkan oleh orang lain, ya, karena keterpasannya dia. Dari dua contoh yang saya sebutkan tadi, ada sebagian ulama menyebutkan, ya, dia harus membayar. Ada sebagian ulama mengatakan tidak ada dhaman untuk dirinya karena memang dia tidak punya pilihan sama sekali untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Ya, kalau nggak dia akan dibunuh dan semisalnya. Tapi al-muhim, ini ada sesuatu yang diperselisihkan oleh para ulama. Kemudian para hadirin dan hadirat, yang kedua adalah nisyan, lupa. Ya, lupa itu artinya adalah al-ghaflah amma kana yastahduru al-insan. Ya, lupa itu sesuatu yang dia tadi pernah tahu dan kemudian, ya, hilang darinya maklumat. Jadi misalnya gini, ada seseorang bertanya, ya, kapan terjadinya perang Uhud? Dia pernah dengar perang Uhud terjadi tahun 2 Hijriah misalnya. Dia ingat, dia tahu dia. Perang Uhud terjadi di tahun 2 Hijriah, ingat dia. Kemudian tiba-tiba hilang. Aduh, tahun berapa ya? Lupa saya. Itu namanya nisyan. Baik. Nah, kalau seandainya dia tidak pernah mengetahui sama sekali informasi tersebut, kemudian dia ditanya, dia jangan bilang lupa. Dia bilang apa? Saya tidak tahu. Karena yang namanya lupa yaitu sesuatu pengetahuan yang diketahui oleh seseorang yang kemudian pengetahuannya itu hilang darinya. Itu namanya lupa. Taib. Maka wan nisyan yasqutu bil fi'l wa yasqutu fi ta'thim. Nah, lupa ini,
ya menjatuhkan seseorang dari perbuatan, dia tidak perlu melakukannya, atau ya terhilang daripada dosa. Tidak ada dosa bagi seseorang ketika dia meninggal sesuatu karena lupa. Ya misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sebelumnya Allah mewajibkan kepada kita berpuasa. Di antara kewajiban puasa kita harus menahan lapar dan haus. Kita tidak boleh makan. Akan tetapi ketika dia makan, ya di siang hari bulan Ramadan dalam keadaan dia lupa, maka dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa. Ya, dan kemudian dia melanjutkan puasanya. Itu haknya Allah. Haknya Allah. Tidak ada sesuatu yang harus dia ganti. Akan tetapi ketika itu urusannya dengan urusannya manusia, ya, dia misalnya penjual tiket seperti yang kita contohkan tadi, ya, dan kemudian dia lupa untuk beli tiket orang tadi. Atau dia sudah beli tiket, tiketnya sudah dibeli, tapi kemudian lupa dikirim kepada orang yang membeli tiket tadi. Akhirnya dia nggak bisa berangkat. Dia berdosa? Dia nggak berdosa. Ya, akan tetapi segala kerugian-kerugian yang didapatkan oleh si pembeli tadi, maka dia harus menggantikan seluruhnya. Dia harus membeli tiket yang baru, ya, atau ada pengeluaran yang harus dia keluarkan, taksi dan lain sebagainya. Dia harus membayar. Karena haknya manusia itu para hadirin dan hadirat itu lebih berat daripada haknya Allah. Ya, bukan di sini berarti kita menyepelekan haknya Allah. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sehingga dengan bentuk kasih sayang Allah Rabbul Alamin, Allah memaafkan hamba-hambanya. Ya Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Rabb kami, ya janganlah engkau ambil apa dari kami dosa dan kesalahan. Ya jangan kau jadikan itu sebagai kesalahan dan dosa untuk kami. Ya Allah maafkan. Tetapi ketika haknya itu hak manusia, yang mana hak manusia itu lebih berat, lebih rumit, lebih sulit. Ya, maka di sini mengajarkan kepada kita seseorang itu jangan bermudah-mudahan dalam urusannya manusia. Jangan bermudah-mudahan. Ya, karena ada sebagian orang yang dia fokus ketika berkaitan antara hubungan dia dengan Allah, dia nggak mau berbuat dosa, dia nggak mau berzina, dia nggak mau makan riba, ya, dia rajin sholat malam, dia rajin puasa sunnah, masya Allah. Hal-hal yang dilakukan kepada manusia itu luar biasa, kepada Allah maksudnya luar biasa. Akan tetapi ketika urusan dengan manusia, dia adalah orang yang paling jeblok, yang paling jelek muamalahnya dengan manusia. Maka ini sebuah kesalahan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah." Hai orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara totalitas. Dalam Islam itu ada hubungan kita dengan Allah yang harus kita jaga, dan ada hubungan dengan manusia juga yang harus kita jaga. Allah mengatakan dalam ayatnya, ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Saling bekerja samalah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan saling bekerja sama dalam dosa dan permusuhan, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah yang mencintai orang-orang yang bertakwa kepadanya. Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Ya. Saya baca ulang ayatnya. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullah. Ya, afwan. Wattaqullah. Takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hukumannya itu sangatlah pedih. Allah menyebutkan dua hal di sini. Hablum minan nas wa hablum minallah. Dan masuknya seseorang ke dalam surganya Allah itu bukan hanya ketika dia menjaga hubungan dia dengan Allah, tetapi ada orang yang masuk ke dalam surga dikarenakan baiknya dan bagusnya dia menjaga hubungan dia dengan manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ada seorang laki-laki yang dia mati, yang dia tidak membawa apapun kebaikan kecuali sedikit saja. Iya, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepadanya, "Ya fulan, apa kebaikan yang pernah kau lakukan di dunia ini?" Iya, kemudian dia berkata, "Ya Allah, saya ada memiliki harta dan kemudian saya pinjamkan uang saya kepada orang
Setiap waktu untuk menagih hutang, saya kirim utusan saya. Dan saya berkata kepadanya, ambillah uang dari orang yang mampu bayar hutang. Dan maafkanlah kepada orang yang tidak mau membayar hutang. Mudah-mudahan Allah memaafkan saya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, dulunya engkau telah memaafkan manusia, maka hari ini aku memaafkan engkau. Dan kemudian dimasukkan ke dalam surga. Subhanallah. Iya, karena apa? Karena hubungan baik dia dengan manusia. Taib. Ya, dan juga dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menyebutkan, tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Kemudian dikatakan orang yang bangkrutlah orang-orang yang mereka tidak punya barang sesuatu yang dia dagangkan. Kemudian kata Nabi SAW, orang yang bangkrut, ya bukan itu, tapi orang yang bangkrut yang mereka datang dengan sholatnya, dengan zakatnya, dengan hajinya, dengan segala kebaikan. Akan tetapi dia mencela fulan, memukul fulan, dan lain sebagainya. Kemudian orang-orang yang dia zalimi tadi mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, dia telah menzalimi saya. Kemudian semua kebaikan-kebaikan yang dia lakukan tadi diberikan kepada orang yang dia zalimi. Dan ternyata orang yang menuntut di depan Allah sangat banyak. Akhirnya dosa orang yang dia zalimi diberikan kepadanya, yang seharusnya jaga hubungan dia baik dengan Allah akan mengantarkan dia ke dalam surga. Namun karena dia tidak menjaga hubungan baik dengan manusia, kebaikan-kebaikannya hilang semuanya, kemudian diseret ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya di sini seorang muslim, seorang muslimah, seorang mukmin, seorang mukminah untuk mereka menjaga dua hal ini. Hablum minallah dan hablum minan nas, karena duanya akan ada peluang seseorang masuk ke dalam surga, dan keduanya juga ada peluang dia akan mengantarkan seseorang ke dalam nerakanya Allah tabaraka wa taala. Iya dan billah. Baik, ya. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, eh kita sudah menyebutkan tadi apa itu al-khata, apa itu iqra, apa itu nisyan. Kemudian kita baca syarah yang disebutkan oleh ya Syekh Utsaimin hafizahullahu taala. Qala syarih wafaqahullah, dzakara an-nadhimu rahimahullahu taala qa'idatan ukhra min al-qawaidil manzumah. Ya, An-Nadhim yaitu Syekh Abdurrahman Sa'di menyebutkan kaidah yang lainnya dari kaidah-kaidah yang ada dalam manzumahnya beliau. Apa itu? Qaidatu isqatul khata wal iqrah wa nisyan. Kaidah dimaafkannya orang yang salah, orang yang terpaksa, dan orang yang lupa. Kata beliau hafizahullah taala, famuta'allaqatu al-qa'idatu thalathatu alfadhin aidan. Dan yang berkaitan dengan kaidah ini ada tiga alfaz. Yang itu sebagiannya, yang tiganya sudah kita sebutkan tadi, cuman kita baca secara lafadznya di sini. Yang pertama, kata beliau adalah al-khata. Ya, al-khata. Al-khata kata beliau, wuku'u syai'i ala wajhin lam yaksudhu fa'iluhu. Khata adalah terjatuhnya seseorang kepada sesuatu perkara, ya, yang itu tidak dia maksudkan perbuatan tadi. Itu namanya al-khata. Wa nisyan zuhulu qalbi anil ma'lumin lahu mutaqarririn fihi. Zuhul qulub, ya, lalainya hati dari sesuatu yang maklum, yang telah diketahui, ya, sesuatu yang sudah tertanam dalam hatinya. Kemudian tiba-tiba zuhul, tiba-tiba kemudian hilang, tiba-tiba kemudian lupa. Ya, itu namanya anisyan. Wal ikrah wa irghamul abdi ala ma la yurid. Ya, ikrah, seseorang itu dipaksa melakukan sesuatu apa yang dia tidak inginkan. Baik. Wal murad bil isqat adamu ta'thim. Dan ucapan Syekh, qaidatu isqat, isqat di sini maksudnya adamu ta'thim, yaitu dia tidak berdosa. Ya, dia tidak berdosa. Baik. Wal ma'ruf fi khitab syar'i, ya, tasmiyatuhu tajawuza aw wad'an aw raf'an wa abra al-fuqaha'u anhu bil isqat. Namun yang ma'ruf dalam khitab syara', ya, di dalam bahasa Al-Qur'an,
dalam bahasa sunnah, ya dia diberikan nama dengan tajawuza. Tajawuza. Ya seperti hadis yang kita baca tadi, innallaha tajawaza ummati anil khata' wanil isyan wal ikrah. Ya yang kita baca tadi. Ya bahasanya dengan kalimat apa? Tajawuz atau wada'an. Wada'an itu artinya sama, yaitu dimaafkan. Ya atau raf'an atau diangkat. Rafa. Ya dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, ya rufiyatil aqlam anit thalatha. Diangkatnya kolam dari 3 orang. Orang gila sampai dia sehat kegilaannya, orang tidur sampai dia bangun tidur, dan anak-anak sampai dia balik. Bahasa syariat dengan bahasa apa? Raf'an. Rufiatil aqlam anit thalatha. Diangkatnya kolam dari 3 orang. Ya, nah adapun para fuqaha mereka mengibarahkan dengan lafaz bil isqat. Isqat yaitu dijatuhkan, digugurkan. Ya. Famimma yatajawazu atau famimma yutajawazu anhu fi syar' al-khata' wa nisyan wa ikrah fala ithma ala mukhti'in wala ala nasin wa ala mukrahin. Ya dari hal yang dimaafkan dalam syariat, yaitu orang yang salah, orang yang lupa, orang yang terpaksa, tidak ada dosa dengan kesalahannya, tidak ada dosa dengan kelupaannya, dan juga tidak ada dosa dari keterpaksaannya. Wala yartafi'u bi adama ta'thimihim domanuhum. Namun, ketika dia itu tidak berdosa, ya, bukan berarti dia tidak menjamin segala kerusakan yang terjadi. Wajib untuk dia menjamin segala kerusakan-kerusakan yang terjadi. Wajib untuk dia bayar. Ya segala bentuk kerusakan-kerusakan yang terjadi tadi. Wajib dia bayar. Ya kita pinjam mobil orang, ya kemudian mobil yang nggak sengaja kita tabrak, maka wajib kita bayar. Gak boleh seseorang mengatakan, akhi qadarullah. Nggak bisa. Qadarullah satu bab, kerusakan yang terjadi pada diri orang dalam bab yang lainnya. Ya, maka di sini seseorang kita harus punya rasa takut kepada Allah dalam segala kondisi, dalam segala keadaan. Ya, dalam segala keadaan. Ya, misalnya ya mungkin orang-orang yang main di travel atau main di haji dan lain sebagainya, hadirin dan hadirat ini kadang-kadang ya kita suka beralasan dengan qadarullah. Ya, kita suka beralasan dengan bersabar. Iya, sabar satu bab, qadarullah satu bab. Tapi segala hal yang terjadi kerusakan atau kerugian, ya maka kita harus mengganti. Ya kita harus mengganti. Ya tidak boleh tidak diganti. Karena ini urusan manusia itu berat. Ya urusan manusia itu nggak mudah. Ya urusan manusia berat. Maka seseorang itu terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dia dimudahkan untuk menjalankan apapun amanah yang telah diberikan kepadanya. Kemudian kata Syekh, "Fahum la ya'thamun," mereka tidak berdosa, lakinnahum yudammanuna ma tarattaba ala khata'ihim atau nisyanihim atau ikrahihim. Akan tetapi mereka mendomen, wajib untuk dia membayar segala hal-hal, ya, efek dari kesalahannya, efek dari kelupaannya, dan efek dari keterpaksaannya tadi. Dia harus menggantikan apa yang rusak dari perkara itu semuanya. Kemudian ad-dhaman di sini disebutkan oleh Syekh ilzam al-muta'addi bihaqil muta'adda alaihi fil mutlaf. Ya ad-dhaman yaitu seseorang diharuskan ya untuk mengganti segala bentuk kerusakan ya yang terjadi pada hak orang lain. Pada hak orang lain. Saya sebutkan contoh yang lain supaya lebih jelas. Seseorang dia berjalan di mobil, berkendaraan mobil ya. Di jalurnya mobil. Dan dia sudah berjalan dengan jalan sesuai dengan rambu-rambu lalu lintas. Kemudian tiba-tiba lewatlah seekor kambing atau seekor sapi. Dia tabrak. Kemudian mati sapi tersebut. Kemudian mati kambing tersebut. Nah sekarang di sini siapa yang bayar? Apakah dia wajib membayar sapi yang mati tadi atau kambing yang mati tadi? Nah, ini teman-teman biar nggak monoton kajiannya kita. Siapa yang bisa menjawab?
Hah? Wajib nggak dia bayar sapinya atau kambingnya? Nah, siapa yang mau jawab? Hah? Nah, itu ada yang tunjuk tangan. Nah, silakan. Wajib, Sat. Wajib. Wajib. Nah, wajib. Kenapa? Kenapa? Bayar. Apa kan apa walaupun dia nggak sengaja kan tapi sebagai ganti rugi Kak. Misalnya sapi itu ada yang punya gitu. Tapi kalau nggak ada yang punya ya Baik, wallahu alam, tapi kalau ada yang punya ya wajib dia ganti ganti ruginya gitu. Nah, ada yang lain? Ada yang lain? Ada yang menyelisih nggak? Baik. Tadi saya mencontohkan, saya tadi mencontohkan, dia berjalan di jalurnya mobil. Baik. Dan kemudian lewatlah sapi, lewatlah kambing. Baik. Nah, itu bukan jalannya kambing, bukannya jalannya sapi. Baik. Kemudian orang yang memiliki kambing dan sapi tadi, dia ya asal-asalan ya mengembala hewan kendaraan, mengembala hewannya yang kemudian masuk ke jalan, maka dalam kondisi seperti ini si pemilik kambinglah yang harus membayar kepada ya si pemilik mobil tadi. Baik, kesalahan ini terjadi kepada siapa? Kepada penjaga kambing, kepada pemilik kambing, pemilik sapi. Kesalahannya itu tidak terjadi kepada pengendara mobil karena dia berjalan di jalurnya mobil. Kemudian masuk sapi dan kambing di situ, ya, dan kemudian kambing dan sapi itu membuat kerusakan pada mobilnya, maka si pembeli sapi kambing itulah yang harus membayarnya. Baik. Nah, kalau seandainya seseorang bawa mobil yang kemudian dia apa misalnya ada mobil yang lain yang kemudian dia harus banting setirnya. Ketika dia banting setirnya, tiba-tiba dia tabrak kandang sapi di kandangnya, kandang kambing di kandangnya. Dia berdosa, dia nggak berdosa. Ya, akan tetapi dia wajib untuk mengganti dari ya sapi ataukah kambing yang mati tadi yang ada di kandangnya. Dia wajib ganti. Karena apa? Ya, kamu nggak bukan jalur kamu nih mobil ini. Ini mobil ini kambing di kandangnya sendiri. Kamu tabrak. Kamu nggak dosa tapi kamu wajib untuk mengganti. Tapi ketika dia berada di jalur mobil dan kemudian si pemilik hewan tadi dia tidak memelihara hewannya dengan baik sehingga hewan itu main ke jalan, yang itu bukan jalurnya, maka kesalahan ini di sini bukan kembali kepada pengendara mobil, tapi kesalahan di sini terjadi kepada siapa para hadirin? Kepada ya si pemilik hewan tadi. Baik. Nah, wallahu alam bisawab. Kemudian ya terima kasih jazakallahu khairan teman-teman yang mau menjawab ya. Kita masih proses belajar. Ya ini menunjukkan bahwasanya perkara fikih itu adalah pembahasan yang panjang. Ya pembahasan yang luas ya dan juga kita butuh sesuatu apa namanya? Kecermatan ya kecermatan di dalam sebuah permasalahan ya karena fikih itu memang harus cermat. Baik. Dan biasa guru-guru kita ya suka membuat soal-soal yang soal-soal itu soal-soal yang menjebak ya soal-soal yang menjebak. Baik, ini untuk menguatkan dan mengokohkan dari ilmu yang kita pelajari. Baik, jazakumullah khairan. Dan kemudian disebutkan di sini fayat manu haula huquqal khalq fi ma atlafuhu ma adam husul ithmin fi haqqihim, dan mereka wajib untuk membayar semua hak-haknya manusia dari apa yang dia rusakkan ya bersamaan dengan dia tidak berdosa. Ya dia tidak berdosa ya pada hak yang telah apa tidak berdosa pada haknya Allah karena ketidaksengajaan tadi. Allah taala alam bisawab. Ya kita lanjutkan teman-teman semua, kita selesai bab ini, kita masuk kepada bab yang karena waktu kita masih ada ya. Baik. Kemudian kata Syekh
rahimahullahu taala, bab selanjutnya, qala al-musannif rahimahullah, wa min masail ahkami fit taba yathbutu la idza istaqalla fa waqa'a. Baik. Minal masail ahkam, yaitu dari masail-masail ahkam dalam agama kita ini adalah di dalam at-taba. Baik, dalam at-taba. Nanti akan kita baca syarahnya. Yathbutu la idza istaqalla fa waqa'a. Apa maksudnya? Yathbutu la idza istaqalla fa waqa'a, disebutkan oleh syarih rahimahullahu taala, ya. Dzakara nadhim rahimahullahu taala qaidatun ukhra minal qawaid al-manzumah. Syekh rahimahullahu taala menyebutkan, ya, dari kaidah yang lainnya dalam kitab kaidah manzumah ini. Itu Syekh Sa'di rahimahullah. Yathbutu taba'an ma la yathbutu istiqlalan. Fayuhkamu ala syai'in bi amrin ma limaji taba'an la mustaqillan. Falum hukmu mal istiqlali walau hukmun ma'at taba'iyah. Baik. Perhatikan baik-baik para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar, saya baca di sini. Baik, disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala atau hafizahullah. Ya, contohnya, saya buat contoh dulu nanti saya artikan lagi. La yajuz bihamal syah wahdahu. Baik. Fahuna afradu taba huwa al-hamlu syah bi hukm mustaqil li kaunihi qad istaqala wa qa mustaqilan anil matbu'. Baik. Jadi misalnya ada seekor kambing. Ada seekor kambing. Ya, atau jangan kambing dulu, saya artikan yang lain. Ya, saya contohkan yang lain dulu. Ada rumah. Baik. Ada rumah. Dalam rumah itu ada ruang tamu, ada garasi, ada toilet, ada kamar. Baik. Nah, ketika dia menjual rumah, seluruh apa yang ada di dalam rumah yang dikatakan rumah, toib, itu, ya, ikut semuanya. Ikut semuanya. Toib. Nah, kalau misalnya ada orang berkata, saya jual ini rumah buat kamu. Setelah dia melakukan akad semuanya, ya, saya jual rumah ini buat kamu, tetapi toilet yang dalam rumah saya nggak jual. Ini nggak bisa. Ya, saya kan nggak bilang sama kamu, saya kasih toilet, saya jual rumah. Memang betul, kamu tidak mengatakan kepada saya, kamu jual rumah, toilet nggak masuk di dalamnya. Akan tetapi secara kaidah, secara uruf, dan secara syariat, ketika Anda menjual rumah, maka seluruh apa yang ada dalam rumah itu Anda jual. Nggak bisa kemudian Anda keluarkan di situ toiletnya. Nggak bisa. Anda keluarkan toiletnya. Toilet masuk ke dalam apa yang kamu jual. Nah, begitu juga misalnya seseorang punya rumah yang dia jual toilet dalam rumahnya saja, nggak bisa juga. Karena itu bagian satu kesatuan. Ya, kecuali sesuatu yang itu bukan bagian dalam rumahnya. Apa itu? Perabotan-perabotan dalam rumah. Itu sesuatu yang bisa berdiri sendiri. Iya, misalnya ketika saya jual rumahnya, ini rumah saya, ini saya jual. Tidak ada satupun kalimat yang diucapkan dalam lisannya, saya menjual rumah dengan perabotannya. Dia mengatakan jual rumah. Setelah kita lakukan transaksi, nah di pikirannya kita, semua perabotan yang ada dalam rumah itu bagian dari rumah. Ini tiba-tiba kulkasnya dikeluarin, kursinya dikeluarin, sofanya dikeluarin, meja semua dikeluarin, semua dikeluarin. Kemudian kita protes, loh, ini kok bisa kayak gini? Saya kan udah beli rumah. Kenapa dikeluarkan kulkasnya? Kenapa dikeluarkan sofanya? Kemudian dia berkata, saya kan nggak bilang sama kamu. Ini bagian dari apa yang saya jual. Saya nggak bilang sama kamu, saya jual rumah. Ya, nah perabotan-perabotan ini sesuatu yang dia bisa berdiri sendiri. Sesuatu yang bisa dia berdiri sendiri. Sehingga itu dia bukan bagian dari rumah. Kecuali ketika saya lafadzkan, saya jual rumah kepada kamu dengan harga sekian sekal seluruh dengan perabotannya di dalamnya. Baru kamu boleh menuntut saya untuk memberikan perabotan kepada kamu. Tapi ketika saya tidak melafadzkan perabotan tadi,
berarti yang saya jual kepada kamu adalah hanya rumah ini saja. Jelas ya? Ya karena apa? Karena itu sesuatu yang sifatnya bisa berdiri sendiri. Ya perbuatan itu bisa berdiri sendiri, tapi toilet, kamar yang ada di rumahnya, atau dijual, dia saya jual rumah ini, udah kita bayar rumahnya, tiba-tiba jendelanya dicopot, pintu rumahnya dicopot. Ya, kemudian dia berkata, saya kan nggak bilang sama kamu jual pintunya. Saya nggak bilang sama kamu rumah dan pintu-pintunya, nggak bilang. Saya nggak bilang sama kamu rumah dengan jendela-jendelanya. Saya nggak bilang seperti itu, oh, nggak bisa. Karena ini sesuatu yang melekat pada rumah dan dia tidak bisa berdiri sendiri. Ya rumah itu ada jendelanya, ada pintu dan lain sebagainya. Lain halnya kalau seandainya itu apa? Perabotan tadi. Nah, contoh yang disebutkan oleh Syekh di sini, seseorang ketika dia ya membeli kambing, yang kambingnya itu hamil. Ya, nah ketika dia membeli kambing yang hamil, dia harus sekalian beli apa yang ada di anaknya. Kan seperti itu. Ini saya beli kambingnya ya, tapi anaknya saya nggak mau kamu keluarin anaknya, nggak bisa. Ya, karena itu sesuatu yang lengket dengannya dan dia itu adalah ya bagian dari satu kesatuan barang tersebut. Baik. Bisa dipahami teman-teman semuanya ya. Baik. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya baca di sini. Jadi apa yang saya contohkan tadi eh, jangan dianggap asumsi apa maksudnya supaya tidak terasumsi ini adalah contoh yang datang dari saya, tapi saya ini baca ucapannya ucapan Syekh Syekh Sa'd Syetri rahimahullah hafizahullah ketika beliau mencontohkan kaidah yang kita sebutkan tadi. Beliau mengatakan siapa yang mereka memiliki sesuatu kepemilikan, maka segala sesuatu yang lawazim-lawazim dari kepemilikan tersebut ikut. Yang lawazimnya itu ikut. Misalnya, manishtaro daran, ya, ketika seseorang dia membeli rumah, maka ketika dia membeli rumah, masuk dalamnya kunci-kunci, masuk dalamnya pintu-pintu, masuk dalamnya dinding-dinding, masuk dalamnya tanah. Tidak bisa saya jual rumah buat kamu ya. Berapa harganya? Sekian M. Selesai akad dia mengatakan saya cuma jual rumah nggak jual tanah. Ya sekarang silakan kamu ambil rumah kamu, ya angkat kaki dari tanah saya ini nggak boleh. Karena sesuatu yang sifatnya lazim dia mengikuti lafaz apa yang dilafatkan. Karena akan repot nanti kalau orang jual belinya dengan model yang tidak ada lawazim-lawazimnya tadi. Dia kan tanya, saya ingin jual rumah. Itu saya jual rumah. Ini pintunya semua kan, jendelanya juga masuk kan. Terus nanti dindingnya ini nggak dicopot kan, nggak dihancurin kan. Ini kan memberatkan manusia. Makanya Islam datang kepada kita dengan kaidah-kaidah, memberikan kepada kita sebuah kaidah dan kemudian di atas kaidah itulah seseorang akan membangunnya. Ya, maka akan salah ketika dia menjual rumah dan kemudian tidak termasuk bagian dalamnya tanah. Itu salah, itu keliru. Walaupun ente tidak mengatakan saya nggak masukkan tanah ini, walaupun ente nggak maksudkan, karena segala sesuatu yang anda jual yang itu masuk dalam lawazimnya itu masuk dalam bagian apa yang anda jual. Lianna hada tawabi, karena yang mengikuti ini semuanya, ya inilah sesuatu yang lazim, yang lengket ya pada ya rumah. Ya rumah itu ada jendela, ada kunci dan seterusnya. Waman dan siapa yang seseorang memiliki sesuatu yang lazim, maka lazimnya itu mengikuti ya seluruh apa yang ada pada kelaziman tadi. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Para hadirin dan hadirat, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kajian kita di malam hari ini dan mungkin waktu tanya jawabnya kita akan lebarkan dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita masuk kepada uruf ya dan juga ya kita masuk kepada sesuatu yang disegerakan, yang tidak boleh disegerakan dia segerakan ya, maka ini juga sesuatu yang dibahas oleh para ulama dan di dalamnya ada contoh-contoh dan dalamnya ada kaidah-kaidah yang banyak yang perlu kita ketahui dalam urusan agama kita dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa difahami ya dan tidak berat insyaallah ya. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair.
Jazakumullah khairan pada Ustaz yang telah menyampaikan ilmunya pada kita semua. Semoga bisa dipahami oleh semuanya dengan baik dan bisa kita amalkan dalam keseharian kita. Amin. Kemudian kita masuk ke sisi berikutnya para ikhwan dan akhwat, yaitu tanya jawab bersama Ustaz. Kami persilahkan kepada para ikhwan ataupun akhwat yang ingin bertanya kepada Ustaz untuk tuliskan. Adapun yang ingin dibacakan pertanyaannya bisa dituliskan dan dikirimkan kepada kami untuk kami bacakan. Sini sudah ada yang tangan dari Bapak Abi Yahya. Silakan Bapak bisa bertanya langsung kepada Ustaz. Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, Ustaz, saya ini Pak ingin bertanya salah satu contoh kasus dari saya gitu ya. Kan apa namanya mengunjungi tempat ibadah umat beragama lain itu kan haram Ustaz ya. Tapi ini saya kasusnya gini, ini waktu ngerjain apa? Waktu sedang mengerjakan tugas akhir ini si apa? Si pembimbing ini ngebet banget maksa saya untuk datang ke situ tulis tentang itu gitu. Itu bagaimana itu Ustaz? Ya saya nggak punya kuasa apa-apa lagi karena dia itu ketua departemen. Kebetulan dia yang ingin saya dikasih tugas untuk ngebimbing saya ya sudah nggak ada apa-apa lagi nggak ada apa nggak bisa ngapa-ngapain lagi tuh saat terpaksa saya ngerjain itu hukumnya bagaimana Ustaz dalam keadaan seperti itu. Jadi mau Jadi masuk ke gereja, ke gereja kelenteng Ustaz. masuk ke kelenteng dengan maksud Dengan maksud ngerjakan tugas akhir gitu Ustaz. Si pembimbing ini ngebet banget pengen kamu tulis ini, saya pengen oh, banget kamu nulis ini. baik. Itu penulis itu itu ketika Apa Ustaz apa kurang jelas ininya. jadi Jadi masuk ke tempat masuk ke tempat kelenteng praktek. Iya, itu dari itu dari itu, nah apa dulu, yang nah, ditulis? apa yang ditulis? Iya, saat dia nuntut gitu. Menulis sesuatu Menulis tentang sesuatu tentang maaf, Afwan, apa? Iya, putus. yang Yang apa yang apa yang kita tulis? kita tulis? Putus. Sat. Taib. Oke. Nah, Nah, si si mas pas Farah, parah. ya tidak Ya, ada masalah tidak ada masalah masuk masuk ibadahnya ibadahnya sebagaimana sebagaimana Umar radhiyallahu taala Allah Ta'ala dan kemudian dan beliau sempat kemudian beliau sempat taib. taib. Eh, Eh, walaupun walaupun ulama lama mereka mereka Umar bin tahu Khattab Umar itu bin Khattab itu sholat di gereja sholat di gereja ke hal-hal yang hal-hal berkaitan yang berkaitan dengan dengan simbol simpel. hilang. Cuman saya yang ingin saya sampaikan di sini, Umar bin Khattab radhiyallahu taala pernah masuk ke gereja. Makanya di sini kita perlu tahu untuk apa seseorang itu masuk ke tempat ibadah orang lain. Kalau dia masuk ke tempat ibadah orang lain dengan maksud dan tujuan untuk sama-sama beribadah di tempat tersebut, ya untuk sama-sama mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala di tempat-tempat tersebut, maka ini hal yang nggak dibolehkan, hal yang nggak dibenarkan. Ya, atau ingin wisata ingin lihat-lihat ya candi, ingin lihat tempat-tempat ibadahnya orang-orang kafir, maka ini nggak dibenarkan. Tapi ketika di sana kita punya hajat, kita punya maslahat besar yang tidak ada keterkaitan untuk mengikuti acara-acara kebesarannya mereka, ya, tetapi ada sesuatu yang memang kita harus lakukan, ya, maka tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Makanya tadi saya ingin mengetahui apa bentuk tulisan yang diinginkan. Kalau seandainya bentuk tulisan, maksudnya kamu datang ke sana, kamu dengar apa yang mereka ceramahkan, kemudian kamu rangkum apa yang mereka ceramahkan. Maka ini sesuatu yang tidak dibolehkan dan tidak dibenarkan di dalam agama kita karena Allah mengatakan idza ra'aita alladziina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum.
Apabila engkau melihat orang-orang mengolok-olok ayat-ayat Allah, maka hendaknya engkau berpaling dari mereka. Ya, Allah taala alam. Bisa barakallahu fikum. Oh iya Ustaz, tadi apa yang Ustaz tanyakan ke saya nggak ada kaitannya dengan apa yang mereka ceramain, apa yang ini enggak. Cuma ngelihat ini apa bangunan ini bagaimana gitu kan. Saya kan apa tentang arkeologi Ustaz ya, tentang bangunannya jadi ngelihat bangunannya. Nggak Ya, ngelihat mereka ibadah apa segala macam, nggak ada urusan dengan itu Ustaz. Cuma bangunannya saja. baik, nggak ada masalah Nggak kalau ada nggak ada. masalah kalau nggak ada. Ya, untuk dilihat ada masalah yang diinginkan dengan pekerjaannya dan lain sebagainya, yang bukan dengan urusan keagamaan mereka, maka tidak ada masalah secara hukum asalnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Jazakumullah khairan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Ya, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya dan juga terima kasih kepada penanya atas pertanyaannya. Kita lanjutkan ke penanyaan berikutnya. Di sini sudah ada yang angkat tangan. Ummu Amar. Silakan Ummu Amar bertanya kepada Ustaz. Iya, jazakumullahu khairan Ustadz Agung. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustadz atas materinya hari ini. Yang ingin ditanyakan adalah yang pertama Ustadz, bolehkah misalnya kita masih punya hutang riba misalnya pernah membeli mobil tapi dengan kredit dan belum mampu untuk melunasinya, tetapi ingin berangkat umroh. Apakah untuk umroh ini bisa kita lakukan, tetapi cicilannya untuk mobil masih lama, masih 3 tahun lagi? Apa yang bisa Ustadz nasihatkan dengan kasus seperti ini? Jazakumullahu khairan. Insya Allah, barakallahu fik. Kalau memang seandainya uang yang dia punya, ya itu bisa menutupi eh, cicilan ribanya, kemudian lepas diri daripada riba itu secara totalitas, maka dia prioritaskan dulu untuk menutup uang riba tadi. Baik. Tapi kalau saat uang yang dia punya itu tetap juga tidak bisa tutup keseluruhan ribanya tadi, ya, dan bahkan dia harus tetap mencicil selama 2 tahun tersebut. Misalnya dia nggak punya, tidak ada aturan untuk harus membayar semuanya, harus kamu cicil selama 2 tahun, harus ikut. Ya maka ya tidak ada masalah untuk kita berangkat umroh dalam kondisi seperti ini. Ya karena tidak ada maslahat uang tersebut bisa kita gunakan untuk menutupi semua hutang. Ya, tetapi hanya sebagian hutang saja dan itu juga takut. Ya dan kita tetap juga harus mencicil sekian tahun lamanya. Maka dalam kondisi seperti ini tidak masalah seseorang untuk berangkat umroh, ya untuk berangkat haji dan lain sebagainya. Kecuali dalam kondisi seseorang kekayaan yang dia punya itu ya lebih sedikit dia miliki. Misalnya dia punya uang 2 miliar, kekayaannya dia. Hutangnya itu 5 miliar. Hutangnya 5 miliar. Maka orang yang punya uang 2 miliar sementara hutangnya 5 miliar, maka uangnya itu harus diblokir. Ya, uangnya harus diblokir. Dia tidak boleh membeli apapun dari uang tersebut karena hutangnya lebih banyak dari apa yang dia punya, kecuali hal-hal yang bentuknya kehidupannya sehari-hari, untuk makannya, untuk minumnya, untuk rumah tangganya, yang dia tidak bisa hidup dengan ya membeli barang tadi. Tapi kalau seandainya dia utangnya 5M, sementara kayaknya 2 miliar, dia ambil uang 500 juta, dia beli mobil, kemudian dia pergi berangkat umroh, maka ini tidak dibenarkan karena uangnya itu sudah dia harus sudah uangnya harus diblokir. Ya, karena utang yang dia punya itu lebih banyak dari kekayaan yang dia punya. Tapi kalau seandainya ya kekayaan yang dia punya itu tetap lebih banyak daripada hutang, nah arti kata dia punya rumah, dia punya ini, dia punya ini, dia punya itu, ya dan hutangnya setengah daripada harta yang dia punya, kalau dia dihitung tadi, ya maka tidak ada masalah. Kalau seperti ini dia masih bisa menggunakan uangnya tadi. Lalu seperti disebutkan
Jadi prioritaskan itu menutup utangnya, dan itu memang tertutup, ya sudah dia tunda sementara untuk berangkat umrahnya. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Pertanyaan kedua Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bila ada orang kafir, biasanya para mahasiswa atau pengurus gereja di sini berkunjung ke masjid Ustadz, tempat kami biasa sholat. Dan masjid di sini biasanya tidak terlalu besar, tidak seperti yang di Indonesia. Relatif ruangannya hanya ruangan sholat, kemudian ada ruang administrasi sedikit, atau ada juga ruang makan sedikit. Apakah kalau mereka berkunjung berkeliling gedung, ketika masuk ke area masjidnya untuk sholat, mereka harus menutup kepala? Maksudnya mereka harus tertutup kaki dan kepala untuk wanitanya. Kita siapkan misalnya kerudung sama mukena. Apakah seperti itu atau boleh saja orang kafir masuk ke dalam masjid tanpa ada pakai kerudung? Jazakumullahu khairan Ustaz. Baik, Masya Allah. Pertama, perlu kita ketahui orang kafir itu najisnya bukan najis secara zahir, tapi najisnya adalah najis maknawi. Maksudnya najisnya itu bukan badan mereka yang najis. Ya, sehingga kita nggak boleh bersentuhan dengan mereka, mereka nggak boleh masuk ke rumah kita karena najis, tidak. Orang kafir adalah najis dari sisi maknawi, kepemikirannya, akidahnya, amalannya. Baik, makanya Nabi SAW di zamannya beliau mengikat di antaranya Thumamah, ya, diikat di pojok masjid oleh Nabi SAW. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya orang kafir itu tidak najis badannya, sehingga karena dia tidak najis badannya boleh untuk dia masuk ke dalam masjid. Dan kemudian setelahnya beliau masuk Islam setelah beberapa lama tinggal bersama beliau. Kemudian ya, menutup aurat ya bagi kaum wanita sebenarnya itu berlaku bagi orang beriman dan berlaku bagi orang kafir juga sekaligus. Karena syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita, ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Wahai para nabi, perintahkanlah istrimu, anak perempuanmu, wanita mukminat untuk menjulurkan ya dan mereka dengan jilbab. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu berlaku bagi orang mukmin dan jadi ketika orang kafir mereka tidak memakai jilbab, ya, maka dia akan mendapatkan dua hukuman. Hukuman pertama karena kekafirannya, hukuman kedua karena dia tidak memakai jilbab. Maka seharusnya di negeri yang mereka diterapkan syariat Islam, maka diharuskan wanita itu menutup aurat. Ya, karena menutup aurat itu bukan hanya sekadar simbol sebagai seorang muslim, tapi menutupnya aurat adalah untuk menjaga laki-laki daripada fitnah, tidak memberikan kejelekan kepada kaum laki-laki. Dan fitnah yang terjadi bukan hanya orang wanita muslimah saja, tapi juga wanita kafirah juga bisa menjadi fitnah bagi kaum laki-laki. Maka di sini seharusnya ya di negeri-negeri itu jilbab terus dipakai seharusnya bagi orang kafir. Terus pakai jilbab, mereka nggak pakai jilbab. Mereka wajib untuk mengikuti syariat kita. Nah, ketika itu tidak mungkin dipraktekkan di negeri-negeri yang ada, tetapi kita punya kekuasaan ya di dalam masjid kita yang kemudian mereka masuk ke tempat kita, ya maka kita lazimkan kepada mereka hal-hal yang wajib bagi umat Islam. Ya kita wajibkan mereka. Dan apalagi itu masuk ke rumahnya Allah, ya tentunya dengan kesopanan dan lain sebagainya dari adab-adab yang perlu diketahui di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Boleh satu lagi Ustadz? Kalau dari Anda boleh. Kalau dari Iya, sudah ada Ustadz. Eh, Boleh Ustadz Agung satu lagi? Ya, boleh, silakan, silakan. Ya, jazakumullahu khairan. Ya Ustadz, yang terakhir adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana adabnya apabila ada teman yang datang ke masjid dan dia sudah tahu bahwa memakai jilbab itu wajib, tetapi karena dia belum pakai jilbab, ke masjidnya pakai kerudung yang ditempelin aja seperti zaman dahulu kala. Sudah pernah dibilangin, tapi sepertinya tidak peduli.
hanya ingin tahu saja Ustadz bagaimana hukumnya. Terus yang kedua Ustadz, bila orang tua sakit di Indonesia, tapi kita nggak punya uang untuk berangkat secara cash. Jadi bolehkah kita menengok orang tua, bayarnya pakai kartu kredit? Dan ditambah lagi karena ini musim liburan, sekalian mengajak anak-anak juga untuk vacation, untuk liburan. Apakah diperbolehkan Ustadz? Mohon nasihatnya, jazakumullahu khairan. Baik. Nah, soal pertama boleh kita ketahui, seorang dari satu sisi dia melazimkan seseorang itu berbusana dengan busana yang sopan, tapi dari satu sisi yang lain, ya dia berusaha untuk bersabar. Dia melihat kondisi keadaan saudara-saudaranya, apalagi dia sudah mulai mendekat ke masjid. Ya maka maksimal mungkin kita berusaha untuk membuat dia nyaman dalam masjid. Ya jangan kemudian kita ancam, kalau kamu nggak pakai jilbab, ya kayak jilbab saya ini, jangan lagi masuk dalam masjid. Nah kita khawatirkan dia semakin jauh dari rumah Allah, semakin jauh dari ketaatan. Ya mungkin tadinya dia punya niat sudah ingin menutup aurat dengan sempurna, tapi butuh proses. Ya kalau memang seandainya dia pergi ke masjid dan kemudian dia ingin mengikuti pengajian di masjid, ya dengan kondisi jilbab, bersabar sesaat sampai berdoa kepada Allah, Allah tanya kepada syariat Allah, ya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah kepadanya. Kita berusaha membuat orang jauh dari masjid, apalagi dia sudah ada niat di, ini pertama. Apalagi ya teman-teman yang tinggal di Amerika, ya tentunya harus bersabar dengan ketertingannya muslimin di sana, dengan mayoritas muslimin di sana. Kita harus lebih bersabar kepada mereka yang berusaha untuk belajar, untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Kemudian selanjutnya, ya memakai kartu kredit, apakah itu keterkaitan orang tuanya sakit atau orang tuanya tidak sakit? Ya sistem dalam kartu kredit itu adalah kita akan diberikan batasan uang ya dalam satu bulan, misalnya rupiah. Baik, nah kemudian selama batas maksimal 100 juta kita bisa pakai dalam bulan tersebut, dan kemudian kita akan membayar di bulan itu. Kita akan bayar sama persis 100 juta harus bayar. Nggak kurang, nggak lebih. Baik, akan tetapi ketika kita bayar di tanggal yang telah ditentukan, maka si kartu kredit tersebut akan mengambil keuntungan dan atau akan mendenda kita dari sekian waktu yang kita mengundur-undurkan hutang. Misalnya sampai 5 hari. 5 hari kita mengundurkan hutang kita. 5 hari. Maka 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari itu didenda. Ya ini sistem yang saya tahu dari sistem kartu kredit. Maka ini adalah riba daripada riba jahiliyah yang Allah Subhanahu wa taala haramkan dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afah. Orang beriman, janganlah kalian makan riba daripada riba yang berlipat-lipat. Dan di antara riba berlipat-lipat adalah contoh yang kita sebutkan tadi. Ya, apakah orang tua yang sakit atau orang tua yang tidak sakit? Maka semaksimal mungkin seseorang menjauhi dari unsur-unsur riba karena ini merupakan dosa besar. Ya, dia telah mengumumkan perang dengan Allah Subhanahu wa taala ketika dia makan riba. Wallahu a'lam. Iya Ustadz, jazakumullahu khairan. Baik, sudah ya. Kita lanjutkan. Jazakumullah khairan atas jawabannya, Ustaz. Mungkin masih ada dari ikhwah atau akhwat yang ingin bertanya. Silakan. Di chat belum ada yang masuk. Baik, sepertinya sudah habis Ustaz ya. Nggak ada yang bertanya lagi. Mungkin Ana izin tutup atau mungkin Ustaz ada yang ingin disampaikan lagi sebagai penutupan. Silakan. Baik. Nah, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita tuntut itu memang ya perlu ada ujian dan perlu ada cobaan.
Sehingga kita perlu kesabaran yang ekstra dalam belajar, kesabaran yang ekstra dalam menuntut ilmu. Ya terkhusus kita belajar kitab dan terkhusus lagi belajar ilmu Allah, ya belajar ilmu nahu, belajar ilmu fikih, belajar usul fikih, kaidah fikih, ya ini butuh kesabaran yang ekstra, butuh kesabaran yang kuat. Tetapi dengan kesabaran tersebut, insya Allah ya kita akan mendapatkan diri kita biidznillah ya sesuatu yang lebih ya, dalam memahami agama Allah, dalam memahami syariat Allah, dan memahami manhaj salaf yang mulia ini. Dan kita ingin selalu maju dalam ilmunya kita. Ya kita ingin selalu maju. Jadi jangan hanya dalam dunianya saja kita ingin maju, ya jangan hanya dalam perhiasan-perhiasan dunia yang kita tinggalkan kita ingin maju, ya apalagi orang-orang yang pecinta dengan HP, ya setiap muncul HP baru, ya dia pasti ya harus beli, ya dari 15 ke 16 ke 17 ke 18 dia selalu mengupdate, ya atau selalu mengupgrade dari fasilitas-fasilitas tersebut. Akan tetapi di dalam ilmu agama, ya kita nggak naik kelas. Pengennya belajar sesuatu yang sifatnya santai, nggak perlu untuk konsentrasi yang penuh, nggak perlu untuk mencurahkan segala pikiran, ya maka segitulah yang akan kita dapatkan. Ya maka disinilah kita butuh bersabar, yang mempelajari buku para ulama, mempelajari alat. Ya bukan maksud dan tujuan dengan kita belajar kitab ini kita jadi mujtahid, tidak, tapi setidaknya kita bisa banyak memahami perkara-perkara agama dan kita akan bisa memahami bagaimana para ulama kita dalam mengambil sebuah hukum. Oh ternyata demikian, oh ternyata demikian, oh ternyata demikian. Ya karena kaidah yang disebutkan dalam kitab ini satu kaidah kita bisa membangun sekian banyak masail-masail ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selalu memberikan istiqomah dalam kita belajar, dan terkhusus teman-teman yang belajar bahasa Arab. Ya, belajar bahasa Arab biasanya baru 7 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu udah keluar dari bahasa Arab. Dan orang-orang yang mereka bersabar dengan belajar bahasa Arab, sabar dia. Nah teman-temannya tadi belajar semangat 2 minggu keluar lagi, besok buka lagi, belajar lagi, keluar lagi. Nah orang yang tadi bersabar terus menerus, akhirnya nggak dia terasa dia sudah bisa memahami bahasa Arab, sudah bisa baca kitab Arab dan lain sebagainya. Nah orang yang nggak sabar-sabaran tadi, dia belajar bahasa Arab dari jenggotnya masih hitam sampai jenggotnya sudah putih, nggak tamat-tamat belajarnya. Ya akhirnya kerugian yang kita dapatkan, maka disinilah kita butuh kesabaran sesaat ya untuk belajar dan untuk menuntut ilmu agama. Sebagian para ulama salaf berkata, siapa yang seseorang tidak bersabar sesaat dalam menuntut ilmu, maka dia akan hidup dalam kebodohan dan kejahilan sepanjang hidupnya. Wallahu taala a'lam. Barakallahu fikum. Topik Barakallah, terima kasih Ustaz atas kalimat terakhirnya, nasihatnya yang disampaikan kepada kita semuanya. Semoga bisa masuk ke dalam lubuk hati kita semua, bisa kita lakukan dengan baik. Semoga bisa menjadi wasilah keistiqomahan kita juga dalam terus konsisten dalam ilmu. Barakallahu fikum, anak untuk belajar semuanya kita telah sampaikan Ustaz pada hari ini adalah materi yang bagus sekali. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan kita doakan apa yang disampaikan oleh Ustaz bisa menjadi kebaikan Ustaz di akhirat kelak, bisa menjadi sebab beratnya timbangan kebaikan Ustaz di akhirat kelak. Dan juga kami mohon maaf jika ada kesalahan dari perkataan atau sikap dari kami. Semoga dimudahkan untuk jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammadin alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Salam. khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Izin. Wadal. Barakallahu fikum ikhwan dan akhwat semuanya. Terima kasih atas partisipasinya. Jazakumullah khair.